Nah, ini simulasinya, Bapak Ibu sekalian ya, simulasi untuk realokasi tadi yang saya sampaikan. Nanti bisa dilihat saja nih. Jadi misalnya desa A itu misalnya dia menerima dana desa sebesar 1 miliar, maka pagu dana desa A untuk yang tahun 2020 1 miliar tadi, itu nanti anggarannya adalah untuk BLT desa 400 juta, non BLT-nya 600 juta ya. Nah, berarti kalau kita lihat bahwa belanja BLT desanya harus 400 juta, maka setidaknya harusnya desa ini sudah memiliki KPM lebih dari 100. Katakanlah misalnya 150 misalnya ya. Nah, tapi ternyata ketika dilakukan perekaman KPM, desa A ini hanya merekam KPM hanya 100. Nah, ketika 100 berarti kebutuhan untuk BLT desa 2022 dia hanya 360. Maka ada sisa dari 400 juta tadi sebesar 40 juta yang tidak terpakai untuk BLT desa ya, di desa A tadi itu. Nah, ini akan terjadi juga di beberapa desa yang lainnya. Nah, sisa-sisa yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang 40 juta tadi, itulah nanti akan kita gabungkan di dalam satu kabupaten kota. Kita jadi sebutnya nanti itu kantong semarnya ada di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nah, uangnya akumulasi dari yang 40 juta, mungkin nanti ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang berapa, misalnya 70 juta. Nanti misalnya terkumpul lah ya, misalnya di sini terkumpul 430 juta. Nah, misalnya ini ya, desa A itu 40 juta, desa B sekian, desa C sekian, nah dan seterusnya terkumpullah duit 430 juta. Nah, inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang menjadi diskresi atau kewenangannya pemerintah kabupaten, kota, atau bupati wali kota untuk menghitung atau membaginya atau merealokasinya. Nah, nanti kriterianya, indikatornya itu kita bisa kita bicarakan. Ini kita lakukan nanti setelah kita tahu bahwa memang masih ada sisa 40% itu yang belum terpakai untuk BLT desa, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam proses penyalurannya, perekaman BLT desa itu nanti harus dilakukan paling lambat tanggal 13 Mei. Nanti setelah 13 Mei berarti memang tidak ada lagi perekaman KPM. Kita anggap 40% itu tidak terpakai. Itu masuk ke dalam pos yang tadi saya bilang kantong semar tadi. Itu nanti kita realokasi. Karena nggak terpakai di desa itu. Nah, itu yang menjadi diskusinya. Ini simulasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperdalam bagaimana kita memperlakukan uang 40% dari dana desa yang untuk desa tadi yang ada di dalam APBDes.